Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Coba bayangkan, sebentar kalian masuk ke sebuah kantor, lalu melihat tumpukan dokumen berserakan di meja. Apa yang kalian rasakan? Pasti pusing bukan? Kalau dokumen tidak diatur dengan baik, akibatnya bisa fatal. Data penting bisa hilang, arsip sulit dicari. Bahkan informasi bisa bocor ke orang yang tidak berhak. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, dan prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Mari kita mulai dari prosedur penanganan dokumen. Dokumen adalah bukti tertulis yang berisi informasi penting. Bisa berupa surat, kontrak, laporan, atau data keuangan. Ada 3 tahapan dasar yang harus diperhatikan. Pertama, penerimaan dokumen. Setiap dokumen masuk harus dicatat, diberi nomor, lalu diarahkan ke bagian yang membutuhkan. Kedua, pengolahan dokumen. Dokumen dibaca, diproses, dan digunakan sesuai kepentingannya. Ketiga, penyimpanan dokumen. Dokumen disimpan dengan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital, agar mudah ditemukan kembali. Kalau 3 tahap ini tidak dilakukan, dokumen akan berantakan dan sulit dilacak. Sekarang kita masuk ke jenis peralatan pengelolaan dokumen. Di kantor modern, ada 2 kategori, peralatan tradisional dan peralatan digital. Contoh peralatan tradisional adalah map, order, filing cabinet, rak arsip, cap stempel, mesin penghancur kertas, dan tentu saja alat tulis kantor. Sedangkan peralatan digital lebih canggih. Ada scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi file, komputer atau laptop untuk mengolah data, printer untuk mencetak, server penyimpanan data, flash disk, hard disk, sampai cloud storage seperti Google Drive dan Dropbox. Semua peralatan ini membantu pekerjaan jadi lebih tertib, aman, dan mudah diakses kapan saja. Nah, sekarang bagian yang paling penting, penyimpanan dokumen berbasis digital. Kita sudah berada di era paperless office, artinya penggunaan kertas semakin berkurang dan diganti sistem digital. Bagaimana caranya? Pertama, digitalisasi dokumen. Semua dokumen fisik dipindai dengan scanner. Kedua, penamaan file. Beri nama sesuai aturan. Misalnya, tanggal dan jenis dokumen agar mudah dicari. Ketiga, penyimpanan. File disimpan di komputer, server, atau cloud storage dengan folder yang rapi. Keempat, pengamanan data. Dokumen penting diberi password, enkripsi, atau akses terbatas. Kelima, backup data. Simpan salinan di tempat lain agar data tetap aman jika sistem utama rusak. Coba kita ambil contoh. Sebuah perusahaan menerima surat kontrak penting. Surat itu di-scan, diberi nama file kontrak 2024 PT ABC, lalu disimpan di folder khusus. Setelah itu, file diunggah ke cloud dengan akses terbatas hanya untuk manajer. Hasilnya, dokumen aman, cepat ditemukan, dan tidak menumpuk di lemari arsip. Jadi, mari kita simpulkan bersama. Prosedur penanganan dokumen meliputi penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan. Peralatan pengelolaan dokumen bisa berupa map dan filing cabinet, atau peralatan digital seperti scanner, komputer, dan cloud storage. Dan yang terakhir, prosedur penyimpanan dokumen digital dilakukan dengan scanning, penamaan file yang jelas, penyimpanan terstruktur, pengamanan data, serta backup. Ingat, dokumen adalah aset berharga bagi organisasi. Kalau ditangani dengan benar, pekerjaan jadi lebih efisien, data lebih aman, dan siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini bermanfaat. Tulis pengalaman kalian di kolom komentar tentang bagaimana kalian mengelola dokumen, baik fisik maupun digital. Dan subscribe agar tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.